Baik, pemirsa Anda kembali di Damai Indonesia, aku spesial Ramadan dengan tema besar kita yaitu menjaga kebersihan hati saat bulan Ramadan atau saat puasa. Saya ke Ibu Dian yang insya Allah sudah siap dengan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo. Silakan Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana jika kita rajin beribadah, sholat, zikir, tadarus, namun kita sering nonton TV termasuk yang kayak gibah-gibah gitu ya Ustaz. Biasa kan ibu kan suka nonton gosip ya. Gimana Ustaz? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin TV-nya dijual aja kali Bu ya. Jadi kita masih ada penyakit seperti itu. Kita sudah rajin beribadah. Gimana nih Ustadz Asmar Lambo? Oke. Bapak Ibu dirahmati Allah, ya pertanyaan tadi sangat bagus ya. Bagaimana kita ini rajin ibadah, kita ini rajin sholat, bahkan tahajud setiap malam, puasanya kita luar biasa, tapi gosipnya juga jalan. Nah, ini jadi masalah ini. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, tidaklah amal-amal seorang anak cucu Adam itu akan habis ditransfer kecuali orang-orang yang senantiasa menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Jadi itu pahala kita itu sedang ditransfer. Kepada siapa? Kepada orang yang kita gosip. Dua-duanya nggak ada benar. Kita ceritakan karena dia betul-betul melaksanakan hal itu. Orang itu betul-betul berbuat maksiat. Kemudian kita edar aibnya. Itulah yang disebut dengan ghibah, gosip. Ghibah ini memakan amal-amal kita seperti api yang memakan kayu bakar. Habis sedikit demi sedikit sampai habis, ya. Kemudian kita ceritakan, ya, karena dia tidak benar. Dia tidak benar, maka itu namanya fitnah. Fitnah, al-fitnah tuh asyaddu minal qatl. Bahkan fitnah itu kata Allah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka bagaimana solusinya agar pahala kita ini tidak ditransfer kepada orang-orang yang kita ceritakan kejelekannya, agar kita ini tidak menghabiskan pahala-pahala ibadah kita, maksimal pahala-pahala kita di bulan suci Ramadan, maka kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Al-Quran. Agar kurang gosip tuh banyak-banyak dekatkan diri kepada Al-Quran. Baca di saat kita terjaga sampai tertidur, insya Allah kita kekurangan gosip. Tapi kalau di depan TV nontonnya terus melalap mata nonton gosip, ya sampai 1 jam 2 jam tidak terasa. Tapi kalau baca Quran, aduh cepat sekali ngantuknya. Nggak ada 5 menit sudah ngantuk. Nggak apa-apa. Yang penting Quran sampai ngantuk, insya Allah kurang gosipnya. Itu konsep itu. Tidak ada jalan keselamatan bagi anak Adam kecuali ia banyak-banyak mendekatkan diri kepada Al-Quran. Apa kata Nabi? Ya, Nabi SAW katakan taraktu fikum amrainikum lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kutinggalkan 2 perkara bagimu, kalau kau pegang ini 2 perkara sudah pasti kau selamat. Tidak ada lagi kesesatan bagimu. Apa itu? Al-Quran wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah, dekat dengan Al-Quran, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tertidur dia, enggak ada masalah. Tidak ada gosip di dalamnya. Kenapa? Dari terjaga sampai tertidur, ia selalu dekat dengan Al-Quran. Itu konsep Bapak Ibu dirahmati Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi lebih baik tertidur, ngantuk tertidur baca Al-Quran daripada tertidur karena gosip. Maka terlalap menonton TV gitu ya. Kebanyakan gosip sampai ketiduran Kecuali nonton gitu ya. Damai Indonesiaku. Amin, Masya Allah. Baik, saya ke Bapak Abdul Muhid yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan Bapak Abdul Muhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhid, tinggal di Citra Grand. Alhamdulillah sudah 20 tahun tinggal di sini dan cukup nyaman. Mudah-mudahan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan, pada saat ini nih rata-rata kita punya HP ya. Dalam berkomunikasi segala sesuatu itu dengan HP. Atau kalau kita orang tua ini
menggunakan WA. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau kita mendapatkan WA yang kadang-kadang itu mendiskreditkan umat Islam? Baik. Ya, karena kalau kita tidak jawab, tidak verifikasi, apalagi kita sebagai orang Muslim itu kan berkewajiban Baik. amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Handphone, adanya medsos mungkin ya, ini justru menggelincirkan hati kita. Silakan Ustaz Said Kutub. Baik, ini ada kaitannya ya. Dari awal, dari ibu sampai bapak, ini luar biasa pertanyaannya. Jadi pengendalian kita adalah salah satunya puasa. Puasa, tadi baca Quran kemudian puasa. Puasa ini menahan diri. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terjaga matanya, lisannya. Kalau sekarang tangannya, ya tangannya ini. Kita puasa buat apa? Agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lisannya jaga. Kalaupun orang cela, orang hina, sabar. Lemparkan saja bunga beserta pot-potnya. Jangan ya. Sabar, kita harus sabar. Latihan ini soim. Saya lagi puasa. Dibully orang ntar pas azan maghrib ya. Saya maafkan ya. Ini mulia hatinya. Sabar, hatinya sabar. Lapang, lisannya terjaga. Matanya juga terjaga. Ngelihat orang, dilihat dosa, ditinggalin mubazir ya. Merasa diawasi oleh Allah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang beriman lagi-lagi, terjaga matanya. Kemudian kaitannya dengan gibah tadi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, dipanggil lagi orang beriman lagi. Orang beriman dipanggil oleh Allah, dua kemungkinan besarnya, satu adalah perintah kutiba alaikumusiyam, yang kedua adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Awalnya orang beriman dipanggil. Menghina orang, merendahkan orang, membuli orang, gibah, fitnah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang beriman juga saat mendapatkan kabar dari orang fasik yang tidak bertanggung jawab, dia tidak taat kepada Allah, memberikan informasi nggak melewati mulut zaman sekarang, tapi melalui aplikasi WhatsApp misalnya. Kita lihat, kita belum tahu nih, yang penting kita share aja kemana-mana, betul nggak? Fatabayyanu, orang beriman tuh begitu. Klarifikasi dulu, benar nggak ini beritanya? Sahih nggak? Salah nggak? Kalau salah hati-hati kita, menyebarkan berita hoax bahaya. Yang salah keliru, menuduh orang dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang beriman, dia taat kepada Allah, apa yang diperintahkan dia kerjain. Apa yang dilarang oleh Allah, tinggalin. Kemudian kalau ada berita yang nggak benar, belum tentu baik, apa yang terjadi dia klarifikasi dulu, dia lihat dulu. Benar atau tidak nih. Jangan kita dapat informasi, main share aja kepada yang lain, diberikan kepada yang lain. Benar enggak, share aja udah yang lain. Makanya juga harus terjaga tangan kita nggak gampangan. Orang datang kepada kita, ibu-ibu, alhamdulillah bu, ayo bu ngumpul bu, sini bu, kita takjil persiapan buka puasa. Oh iya, ini kotak makanan dari siapa? Dari Bu Joni. Oh Bu Joni, yang orangnya pelit tuh, udah panjang dah. Oh iya ditimpa lagi dan sebagainya. Awalnya bagus, buka puasa. Informasinya, ini WhatsApp dari siapa ini? Dari fulana. Oh jangan mau, jangan percaya sama dia. Orangnya nggak bener, panjang lagi lebar. Kita nggak ngomong tapi tangannya main. Nah ini hati-hati ini ya, harus terjaga lisan kita, hati kita, perbuatan kita karena dilatih oleh Allah di bulan Ramadan agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian juga di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, banyak interaksi dengan Al-Quran. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu-abuan ya, dulu zaman Nabi dia dengerin Quran enggak? Kalah paseh kita dengan dia. Dia masih kecil aja bisa bahasa Arab, benar gak? Ngigonya aja bahasa Arab, berantemnya pakai bahasa Arab. Ada yang lama di Arab 20 tahun gak bisa bahasa Arab, ada gak? Ada, ontak ya, gak bisa di bahasa Arab. Dia bukan kurang fasih, fasihan dia, masih kecil juga dia bisa bahasa Arab, emang orang Arab. Tapi hidayah gak datang kepada dia. Nauzubillah min dzalik, itu jaraknya jauh dengan Nabi, tapi kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Baik, saya masih beri satu kesempatan lagi untuk penanya dari Bapak-Bapak. Ada Bapak Bani yang insya Allah akan memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Bani, boleh berdiri, mic-nya boleh digeser ke belakang. Baik, silakan Bapak Bani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. nama saya Bani dari Citra Gen juga. Terima kasih Pak Ustadz, wawasan mengenai menjaga hati dalam bulan puasa ini saya ingin tanyakan, yaitu ketika tadi Pak Ustadz memberikan contoh ada yang di warung makan Pak Ustadz ya, ini jangan-jangan non muslim ya tidak puasa, itu pikiran hati kita. Terus yang kedua juga ada yang di masjid dari pagi sampai malam lah dia di masjid, wah jangan-jangan itu ahli agama. Ketika saya tadi menyimak contoh yang diberikan Pak Ustadz, itu di mana letak hati? Karena pada saat itu bisakah itu dikatakan pikiran? Ketika hati dan pikiran ini bertentangan, terus bagaimana caranya kita menyatukan atau mana yang lebih baik? Dan bagaimana kita menentukan itu hati atau pikiran? Kadang kita selalu ada berpendapat, itu orang di sana, itu pemikiran kita, bukan hati. Ada juga bilang, itu mengatakan hati, jagalah hati. Padahal itu pikiran kita, belum nyampe ke hati. Dan bagaimana cara menentukan itu hati dan pikiran Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memisahkan hati dan juga pikiran. Ini siapakah yang berperan begitu ya Pak Bani ya. Baik Ustadz Said Kutub dan juga Ustadz Asmar Lambu mungkin nanti bisa dijawab. Tapi usai jeda Ustadz ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.